Hai, sekarang saya berada di Desa Madara, Kabupaten Barito Selatan, Resort Buntok. Oleh karena pukul 10 nanti saya akan melaksanakan ibadah pemakaman perihal salah satu anggota jemaat di tempat ini meninggal dunia. Nah, kawan-kawan sekalian, ada dua nas Alkitab yang cukup banyak muncul di media sosial akhir-akhir ini yang saya perhatikan, yaitu berbicara mengenai jangan khawatir dan jangan takut. Nah, Matius pasal 6 ayat yang ke-34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kemudian dari Yesaya pasal 41 ayat yang ke-13, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Nah, kawan-kawan sekalian, pada saat saya memperhatikan apa yang dibicarakan tentang ayat ini di media sosial, saya memberi 3 catatan penting bagi kita pada hari ini. Catatan yang pertama yang saya lihat ketika saya memperhatikan ayat-ayat ini muncul di media sosial, itu lebih banyak dipergunakan untuk mengkonfrontir himbauan pemerintah. Sehingga seolah-olah ayat ini dipergunakan untuk melawan himbauan pemerintah. Padahal kalau kita jujur kawan-kawan sekalian, bahwa kedua bagian ini punya tujuan yang sama. Karena ketika pemerintah menghimbau kita untuk waspada, menghimbau kita untuk terus mencuci tangan, pemerintah ingin supaya sebaran virus corona ini cepat berakhir. Dan saudara dan saya keluar dari kekhawatiran dan ketakutan, dan kita dapat hidup aman. Dan nas tentang khawatir, tentang jangan takut, juga berbicara bagaimana kita agar bisa mengatasi kekhawatiran dan ketakutan kita dengan senantiasa percaya kepada Tuhan. Jadi kalau kita jujur bahwa kedua bagian ini tidak perlu dikonfrontir, oleh karena kedua bagian ini memiliki tujuan yang sama, agar saya dan saudara hidup aman, keluar dari kekhawatiran dan ketakutan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang diberkati di dalam Yesus Kristus, kalau demikian, apa yang harus kita lakukan terhadap dua bagian ini? Yang harus kita lakukan adalah tidak memilih salah satu atau mengabaikan yang lain. Ibarat pada saat Bapak Ibu sekalian mengaku iman dan pengharapan Bapak Ibu sekalian kuat, Bapak Ibu sekalian berdoa, itu tidak berarti Bapak Ibu sekalian harus membantah atau mengkonfrontir diri dengan himbauan pemerintah. Karena hal tersebut ibarat Bapak Ibu sekalian berdoa ketika akan melaksanakan perjalanan, dan pada saat melaksanakan perjalanan Bapak Ibu sekalian injak pedal gas tanpa kendali. Apa yang terjadi? Renungkanlah. Dan sebaliknya Bapak Ibu sekalian, hal ini juga menjadi kritik. Kalau Bapak Ibu sekalian berusaha dengan kekuatan manusia kemudian meninggalkan doa, itu juga adalah problem. Oleh sebab itu bagian ini tidak boleh dipisahkan atau dipilih salah satu. Catatan yang kedua di dalam nas yang saya bacakan pada hari ini Bapak Ibu sekalian, bahwa nas ini sangat humanis. Nas ini sangat mengakui dan mengetahui bahwa tidak ada manusia yang tidak bisa takut, bahwa tidak ada manusia yang tidak bisa khawatir. Semua manusia yang ada di muka bumi ini tidak terkecuali siapapun. Apakah pendeta khawatir? Ya, semua manusia di muka bumi ini memiliki rasa khawatir dan rasa takut di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, nas ini adalah penguatan supaya tidak berlebihan ketika merasakan ketakutan, supaya tidak berlebihan ketika merasa khawatir, seolah-olah tidak memiliki pengharapan. Oleh kenapa? Karena di dalam nas ini Tuhan ada dan menyertai dan memberkati, dan Tuhan punya janji kepada setiap orang yang percaya. Jadi nas ini Bapak Ibu sekalian bukan mencibir orang yang takut, tapi justru merangkul orang yang takut agar tidak takut berlebihan dan memiliki pengharapan. Catatan yang ketiga di dalam nas ini Bapak Ibu sekalian yang diberkati di dalam Yesus Kristus, bahwa nas ini bukan menjadi arogansi personal yang merasa dirinya lebih beriman daripada yang lain, kemudian mencibir orang lain yang dianggap kurang beriman. Nas ini justru menjadi bagian bagi kita untuk saling menguatkan. Karena kita harus mengakui, semua orang takut ketika berbicara mengenai virus corona akhir-akhir ini. Semua orang cemas, semua orang khawatir.
Dan nas ini menjadi kekuatan bagi kita untuk dapat saling menguatkan satu dengan yang lain, bukan mencibir orang lain karena kurang beriman dan mengaku-ngaku kita yang paling beriman. Nah, Bapak Ibu sekalian yang diberkati di dalam Yesus Kristus, kesimpulan akhir dari nas ini adalah bahwa terus berdoa, terus memuji dan memuliakan nama Tuhan, tapi tidak harus ketika kita mengaku beriman, kita justru menjadi orang yang mematahkan himbauan pemerintah. Karena kalau kita mematahkan himbauan pemerintah, itu berarti kita mendukung penyebaran virus. Masa ada orang beriman, tapi kemudian mendukung penyebaran virus yang membunuh banyak orang? Nah, Bapak Ibu sekalian, terus berdoa, terus memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan sedang mengirimkan orang-orang baik, orang-orang hebat, untuk menjadi saluran berkat, untuk memberi pertolongan bagi kita ketika kita menghadapi sebaran virus corona ini. Kita percaya Tuhan pakai pemerintah, Tuhan pakai donatur, Tuhan pakai relawan, Tuhan pakai tenaga medis, Tuhan pakai TNI Polri, Tuhan pakai siapa saja untuk menolong saya dan saudara agar keluar dari wabah virus corona ini. Masih ingat tidak? Keluar bangsa Israel dari tanah Mesir, Tuhan pakai Musa, Tuhan pakai tongkat untuk membelah laut Teberau, untuk mendatangkan damai sejahtera bagi bangsa Israel. Kita percaya Tuhan pakai siapa saja, kita doakan mereka. Tuhan memberkati kita, jangan takut, jangan khawatir. Bukan dikonfrontir dengan himbauan pemerintah, bukan pula untuk menyindir atau mencibir orang yang dianggap tidak beriman, tapi rangkul mereka untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Tuhan memberkati, salam.